Tadi judulnya itu Pesta Pura-Pura. Sesungguhnya aku tidak bermaksud ingin menyakiti hati siapapun. Hanya saja aku tidak tahan berlama-lama di dalam pesta yang penuh dengan kepura-puraan. Terpaksa aku sedikit berlagak sombong, tetapi dengan kepala dingin, pura-pura tidak peduli dengan mereka. Sesungguhnya mereka kulihat tidak lebih sekedar numpang lewat dalam hidupku. Aku berpura-pura mendengarkan percakapan-percakapan palsu mereka. Aku mengerti mereka pembohong. Aku tersenyum, lalu aku berpaling mukaku. Lalu kupalingkan mukaku, kutinggalkan mereka untuk melanjutkan perjalananku. Ada salah seorang di antara mereka yang mempersembahkan cintanya kepadaku, tetapi dia sama sekali tidak mengajarkan kepadaku ketika nanti aku merasakan kerinduan, bagaimana cara terbaik untuk menanggulanginya. Selama aku bergaul dengan mereka, tidak pernah aku merasa menyesal ketika berbuat sesuatu yang menyakitkan hati. Sehingga lalu dengan sebab itu kemudian mereka meninggalkan diriku. Aku tahu semua itu hanya sekedar rekayasa mereka. Aku tahu semua itu hanya sekedar rekayasa mereka, dengan sengaja menantikan kesalahanku untuk dijadikan alasan mereka pergi. Mereka itu karena ketika aku ingin pergi, aku pergi saja. Tidak harus permisi dan minta izin. Aku ingin menikmati kebahagiaan hidupku sendiri. Tidak perlu minta penilaian orang lain. Ketika mereka mengetahui, pasti mereka akan mengganggu kedamaian di hatiku. Pasti mereka akan merusak keindahan dalam imajinasiku. Semakin hari, aku semakin yakin bahwasanya setiap orang akan menjalani kehidupannya sendiri. Bahagia dirasakan sendiri dan sengsara dirasakan sendiri. Sehingga yang dapat membahagiakan diriku adalah diriku sendiri. Teori imbal balik aku terapkan dalam hidupku, sehingga siapapun orangnya, seberapa besar orang itu menghormati diriku, maka sebesar itulah pula aku menghormatinya, tidak lebih dan tidak kurang. Dulu kondisi jiwaku, wahai kekasihku, adalah seperti itu. Dulu kondisi jiwaku, wahai kekasihku, adalah seperti itu. Tetapi sekarang setelah aku sering mendapatkan siraman cintamu yang sangat menyejukkan hati ini, segalanya telah berubah. Setelah aku sadar
melalui siraman-siraman cintamu, bahwa suatu ketika pertama-tama yang akan kutanggalkan adalah namaku yang menjadi kebanggaan diriku. Tidak akan ada lagi orang yang memanggil namaku. Ketika mereka akan memandikan tubuhku, mereka tidak akan memanggil namaku, tetapi mana mayatnya. Lalu setelah itu ketika mereka akan menyalati diriku, mereka akan memanggil, bawa sini jenazahnya. Nanti pada akhirnya puncak kebahagiaan yang tak terhingga adalah ketika kita memejamkan mata di malam hari menjelang tidur dengan membawa hati yang bersih dan tidak menyimpan dendam dan kebencian, dan tidak pernah menyakiti hati siapapun. Sebelum kita masuk dalam alam tidur, biasanya muncul terlebih dahulu dialog antara hati dan pikiran. Nanti akan kita rasakan sendiri, ternyata dalam perdebatan di mana argumen-argumen yang dikemukakan hati ternyata banyak yang tidak dapat difahami oleh pikiran kita sendiri. Supaya segera tidur, abaikan saja dulu untuk sementara waktu, lalu esok harinya baru dikonsultasikan. Setelah aku jatuh cinta kepadamu, wahai kekasihku, semua kesempatan dan peluang ingin kuberikan kepadamu diselesaikan dengan secepatnya, sehingga tidak ada waktu yang terbuang, sehingga tidak menimbulkan penantian di dalam dirimu. Penantian itu adalah siksa. Karena perempuan dalam sesaat penantian bisa menimbulkan perubahan besar lalu merasa diabaikan. Kecerdasanmu itu, wahai kekasihku, pasti bukan karena engkau mendengarkan petuah-petuah dari para filosof besar atau cendekiawan dunia yang tersohor, melainkan dari pengalaman panjang yang engkau lalui dengan segala pahit getirnya, sehingga semua itu merupakan pelajaran hidup yang sangat berharga. Demikian juga aku mendapatkan pelajaran-pelajaran penting dari pengalaman panjang, khususnya tentang bagaimana supaya aku dicintai oleh seorang perempuan. Pertama, sampaikan cerita yang baik-baik saja. Cerita yang buruk tidak perlu disampaikan. Kedua, jangan memaksa perempuan. Lebih baik dengan dialog sampai paham. Ketiga, jangan menegur spontan. Tunda dulu sementara sampai suasana mendingin dan dengan cara yang sangat santun. Terakhir, yang keempat, manjakan perempuan, pasti akan bahagia. Suatu ketika nanti engkau cemburu kepadaku, pasti aku tidak akan marah, wahai kekasihku, karena ketika engkau cemburu bukan berarti engkau curiga, melainkan sebagai bukti bahwa engkau benar-benar mencintai diriku. Tetapi sebaliknya kepada perempuan harus kita berikan kepercayaan, tidak usah mengamati dari kejauhan. Cintaku kepadamu sudah bulat.
Karena aku mengetahui sendiri tentang dirimu secara mendetail. Hanya aku sendiri, tidak ada orang lain yang dapat menangkap keistimewaan yang ada pada dirimu. Engkau adalah, wahai kekasihku, orang yang punya kecerdasan ketiga. Norma sosial yang berlaku di masyarakat kita sekarang sudah banyak berubah, sehingga apapun yang kita lakukan, sekalipun perbuatan dosa, masyarakat sekitar kita tidak mau tahu dan tidak peduli. Yang penting asal tidak ketahuan. Tetapi dengan kecerdasan ketiga, engkau, wahai kekasihku, sudah punya kontrol di dalam dirimu sendiri. 10 tahun lamanya kita berpisah. Aku tidak tahu di mana keberadaanmu, dan engkau juga tidak tahu di mana aku berada. Kita sekarang dipertemukan Tuhan dengan status yang sama. Engkau menjanda dan aku menduda. Tetapi sekarang engkau lebih cantik dari yang dulu. Engkau sangat hebat sekali, wahai kekasihku. Sekalipun mantan suamimu masih terus menjelek-jelekan dirimu, engkau tetap membisu, tidak membantah sedikit pun. Malah engkau serahkan segala kepada Tuhanmu. Aku doakan semoga Tuhanmu memberkati dirimu. Kita akan menikah secepatnya, tetapi tidak sekarang. Menunggu wabah corona yang sedang menyebar ini dapat diatasi. Semoga kita diberi keselamatan dan kesehatan. Semoga Tuhan memberi izin pesta kita diadakan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020. Tetapi pesta ini harus benar-benar, bukan pesta pura-pura. Terima kasih.